Selamat siang, Bu Wanti. Saya Melita Salim dari 11 Saka 3, absen 22, akan menyampaikan jawaban saya tentang ancaman-ancaman yang ada terhadap ideologi negara, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan. Yang pertama itu 3 ancaman terhadap ideologi negara dan solusinya. Yang pertama itu masuknya ideologi lain ke Nusantara. Jadi ideologi dari berbagai negara masuk ke Nusantara ini. Solusinya adalah dengan cara penanaman ideologi Pancasila sejak dini. Jadi sejak kita masih kecil, kita sudah dididik tentang ideologi Pancasila. Yang kedua itu Pancasila tidak digunakan lagi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila kan ada 5, jadi kelima-limanya ini tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Solusinya adalah dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita harus lebih meningkatkan ideologi Pancasila kita di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah globalisasi menyebabkan warga negara Indonesia memiliki pandangan atau ideologi lain selain Pancasila dan UUD 1945. Jadi globalisasi ini kan jadi kayak banyak perkembangan teknologi dan lain-lain seperti itu kan. Itu era-era globalisasi itu menyebabkan banyak warga Indonesia kayak mempunyai sudut pandang lain selain Pancasila dan UUD 1945. Gimana? Solusinya itu dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak kecil. Itu sebenarnya sama aja sih, tapi itu kayak lebih menanamkan lagi kita. Yang kedua adalah 3 ancaman terhadap politik dan solusinya. Yang pertama itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya seperti kita tahu banyak banget tuh korupsi di Indonesia ini kan, dan ada badannya juga untuk menangani korupsi seperti KPK, dan juga ada kolusi dan nepotisme. Dan cara nanganinnya itu dengan cara pemberantasan KKN, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ya sama juga, itu cara penanganannya juga sama. Cara pemberantasan KKN itu juga kita harus didik sejak dini untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, dan kita harus memiliki pendidikan. Yang kedua itu adalah kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kebijakan pemerintah ini tuh nggak sesuai sama kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu A, tapi tapi kebijakan pemerintah itu malah yang B. Jadi itu bentrok gitu sama kebutuhan rakyat kan. Itu juga merupakan ancaman di bidang politik. Solusinya itu dengan cara rakyat ikut serta dalam pembuatan kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi masyarakat itu nggak hanya bergantung kepada pemerintah aja, tapi kita juga harus bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah dalam jalannya itu, kita harus berani untuk mengungkapkannya. Yang ketiga adalah kurangnya supremasi hukum. Jadi ini karena kurangnya supremasi hukum, jadi bisa menjadi ancaman politik bagi negara. Solusinya itu dengan cara membentuk aparat hukum yang adil. Jadi kita membentuk aparat hukum yang adil. Sebenarnya adil itu kan dari kita masing-masing. Jadi ya gitu deh. Tapi seharusnya sih semuanya harus adil ya. Yang ketiga itu ancaman terhadap ekonomi dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu lebih suka terhadap barang impor. Barang
ekspor dari luar negeri. Jadi kita tuh lebih suka barang-barang misalnya dari Cina, dari Australia, itu kan banyak tuh yang kita impor. Itu juga merupakan ancaman ekonomi kita. Gimana cara mengatasinya? Itu dengan cara meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan berusaha menghargainya. Jadi kita harus menghargai produk-produk dalam negeri dan meningkatkan kualitas produk. Jadi kita meningkatkan kualitas produk yang ada dan meningkatkannya lebih baik lagi. Yang kedua adalah inflasi, sehingga harga pasar menjadi mahal. Inflasi sehingga harga pasar menjadi mahal itu juga bikin ekonomi kita itu menjadi sebuah ancaman gitu kalau misalnya harga pasar menjadi mahal. Karena kan itu sehari-hari. Gimana cara mengatasinya adalah dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu penurunan inflasi. Jadi pemerintah harus kayak punya cara gitu buat nurunin inflasi yang harga pasar yang mahal itu. Terus yang ketiga adalah kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi kelangkaan bahan bakar minyak itu kan kayak gimana ya? Banyak kelangkaan bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak itu kayak jarang banget bisa kita dapat lagi kan. Itu juga merupakan ancaman ekonomi. Dan solusinya itu dengan cara menghemat pemakaian dan membatasi produksi kendaraan bermotor. Jadi kita harus mengurangi produksi kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan lain-lain. Kita juga bisa ngurangin kayak jarang pakai kendaraan pribadi kita, jadi kita lebih sering menggunakan kendaraan umum. Yang keempat, ancaman terhadap sosial budaya dan strategi mengatasinya. Yang pertama adalah individualisme. Jadi kita tuh kayak lebih tertutup, jadi lebih terhadap diri sendiri dan enggak kepada orang lain. Nah, itu cara mengatasinya adalah dengan cara kita lebih bersosialisasi kepada banyak orang. Jadi kita lebih bersosialisasi kayak di sekolah, rumah, di lingkungan rumah, dan lain-lain. Di sosial media juga kita bisa banyak teman, kayak teman-teman baru dari luar negeri maupun dalam negeri, berbeda kota juga bisa. Nah, yang kedua itu hilangnya budaya lokal dan digantikan dengan budaya lain. Nah, misalnya hilangnya budaya lokal itu, nah itu kan sekarang tuh lagi booming K-pop kan. K-pop juga itu kan budaya lain, jadi bukan budaya Indonesia. Terus kayak Jepang juga banyak, kayak budaya-budaya Jepang itu juga banyak kan masuk Indo. Budaya Amerika juga banyak masuk Indo. Jadi pokoknya banyak budaya lain yang masuk Indo. Nah, cara solusinya itu dengan cara memudayakan kebudayaan lokal sebagai tradisi. Jadi tradisi itu kan cara turun-menurun. Jadi itu kita harus mengajarkan budaya-budaya lokal seperti batik. Kayak batik itu kan juga tradisional, juga kayak dari Indonesia. Terus kayak tari-tari tradisional itu juga merupakan budaya Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah globalisasi yang mendunia. Globalisasi yang mendunia ya pasti ke semuanya gitu kan. Itu strategi mengatasinya itu dengan cara penanaman nilai Pancasila sejak dini, sehingga anak dapat menyaring budaya-budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan Indonesia. Jadi kita bisa menyaring budaya-budaya yang bagus untuk kita dan yang gak bagus buat kita. Jadi kayak buat mereka emang bagus, tapi buat kita tuh enggak. Jadi kita harus bisa lebih menyaring budaya-budaya yang baik gitu buat kita juga. Terus yang terakhir itu adalah ancaman terhadap
pertahanan, dan keamanan. Yang pertama itu adalah penyeludupan barang-barang terlarang. Nah, contohnya itu narkoba. Pasti di sini tuh kayak banyak banget kan di Indonesia, maksudnya di Indonesia ini pasti banyak banget yang ancaman-ancaman kayak penyelundupan barang-barang terlarang seperti senjata api, narkoba. Dan narkoba itu kan yang paling banyak kan ya. Jadi narkoba itu kayak diseludupin di barang-barang sehari kita. Kayak misalnya di permen itu kan biasa buat kita makan, itu ternyata diseludupin narkobanya. Di situ juga ada, di sendal, di tas, itu banyak banget. Nah, cara mengatasinya gimana sih? Pemeriksaan barang-barang di tempat umum harus dilaksanakan lebih ketat lagi. Jadi kayak di bandara, stasiun, kayak gitu, pengecekan barang itu harus lebih teliti lagi dan lebih ketat. Jadi barang-barang terlarang itu bisa diambil tindakan. Jadi nggak sampai berada di masyarakat. Jadi itu para keamanan tuh kayak memperketat lagi lah. Yang kedua itu adanya kelompok radikal yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi radikal contohnya itu ISIS. Nah, ISIS itu kan juga banyak nih. Beberapa tahun ya yang katanya ada pengeboman diri sendiri itu yang di Jakarta. Itu kan juga merupakan ISIS kan. Yaitu untuk memecah bangsa Indonesia, yaitu ISIS itu bisa dengan mudah menghancurkan bangsa kita gitu, karena kita kan terpecah-pecah. Ya, seperti itu. Solusinya itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita nggak boleh terlalu kayak lebih kayak harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jadi kita nggak boleh gampang terpecah belah karena suatu hoax atau bagaimana. Pokoknya kita tetap satu. Yang ketiga, adanya demo atau konflik. Jadi adanya demo, jadi kayak banyak kan demo. Di Indonesia juga banyak demo dan konflik-konflik gitu kan. Jadi kayak perseteruan gitu. Demo yang kayak misalnya dilakukan oleh para buruh, itu kan juga konflik kan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, solusinya itu aparat kepolisian harus menjaga lebih ketat lagi. Jadi sebenarnya demo itu kan sebenarnya kayak kalau kita mau demo itu harus kayak ngasih tau ke aparatnya kan. Nah, aparat ini harus lebih menjaga lingkungan yang bakal jadi tempat demo, misalnya. Tapi kalau untuk kayak istana negara, kayak nggak mungkin kan kalau kita ngedemo ke sana. Pasti kan kayak kebanyakan ke MPR, DPR, ke gedung-gedung kayak gitu kan. Nah, itu aparat itu harus lebih menjaga lagi pada saat demo-demo seperti itu agar tidak terjadinya korban-korban yang tidak diinginkan. Sekian jawaban-jawaban dari ancaman-ancaman yang dari Indonesia. Sekian dan terima kasih.